Pasti banyak dari kita yang tidak mengetahui peristiwa tiga daerah, terutama orang-orang yang berada di luar Pulau Jawa. Peristiwa tiga daerah adalah peristiwa revolusi di dalam revolusi dengan PKI sebagai dalang utama. Peristiwa ini berawal setelah 2 bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan ketika hilangnya pemerintahan Jepang. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Karisidenan, Pekalongan, Jawa Tengah. Menurut salah satu literasi, pemberontakan ini dipelopori oleh Parto Suktino yang menghasut Sakyani. Sakyani alias Kutil, dijuluki Robespierre tiga daerah. Ia adalah orang yang memimpin peristiwa revolusi tiga daerah tersebut. Saat Kutil berkuasa, semua elit birokrat, panggreh praja, presiden, bupati, wedana, dan camat, dan sebagai besar kepala desa diganti dengan orang-orang pilihannya. Para elit sebelumnya diculik dan dibunuh dengan cara disembelih. Lokasi yang digunakan untuk melakukan penyembelihan salah satu di jembatan Talang Tegal. Sakyani adalah orang yang sejak lahir dipenuhi pintil-pintil kecil berwarna hitam yang memenuhi seluruh wajahnya. Ia selalu dihina oleh teman-temannya sehingga ia dijuluki dengan nama Kutil karena wajahnya yang memang penuh dengan kutil. Walaupun setelah dewasa pintil-pintilnya hilang, ia tetap dijuluki Kutil oleh orang-orang. Karena keadaannya itu, dia menjadi anak yang nakal dan tidak patuh terhadap orang tuanya. Didikan ayahnya yang keras membuat jiwanya terus meronta. Didikan keras ini sebagai mengasah kebencian dalam dirinya. Moral dan agama yang diajarkan padanya ditolak mentah-mentah olehnya. Padahal ayahnya adalah seorang yang alim, ia lebih memilih bergaul dengan orang-orang di pelabuhan yang memiliki tabiat buruk. Dia semakin tumbuh menjadi anak yang liar. Hal ini disebabkan pergaulannya di pelabuhan yang membuatnya belajar kemaksiatan dan kejahatan. Pemandangannya yang sering ia lihat di pelabuhan adalah para nelayan yang suka berjudi, madat, dan madon bermain perempuan. Yang menjadi teman ketika di pelabuhan adalah para perampok dan bandit. Karena pergaulannya yang buruk, ia sering berkelahi dengan temannya di sekolah yang menghinanya. Ia kemudian memilih berhenti sekolah saat kelas 2. Ia kemudian menjadi kuat di pelabuhan. Dia diajari bertarung oleh para bandit agar bisa ditakuti dan dapat mempengaruhi orang lain dengan kekuatannya. Karena sering berada di pelabuhan, dia banyak bertemu orang-orang yang datang dari penjuru negeri. Ia pun mulai mengenal ideologi komunisme, ideologi yang mengatakan sama rasa dan sama rata. Ideologi ini membuat merasa bahwa komunis adalah ideologi yang menjawab keresahannya atas ketidakadilan dunia terhadapnya yang selalu dihina karena wajahnya. Oleh para komunis, dia dididik agar ia berani memberontak terhadap ketidakadilan dunia. Setelah banyak menerima ideologi komunis, ia kemudian menjadi aktivis PKI dan membuat Sarekat Rakyat Tegal. Ia melakukan propaganda dengan menghasut para petani, buruh, dan nelayan di Tegal untuk memberontak. Dia memimpin pasukan untuk menghancurkan bangunan pemerintahan Belanda dan membunuh para pribumi yang menentang cita-cita pendirian negara komunis pada tahun 1926. Dari peristiwa ini, dia mulai melakukan penyembelihan terhadap orang-orang yang menentangnya. Namun, pemberontakan ini gagal dan akhirnya dia ditangkap dan dipenjara di Digul. Saat di penjara, ia berhasil kabur dari penjara dengan cara membunuh orang Belanda yang menjaga penjara dan mencuri perahu untuk kembali ke Tegal. Ia berhasil lolos dengan beberapa orang temannya, tetapi karena tidak adanya makanan ketika berlayar, ia membunuh teman-temannya agar dapat bertahan hidup. Setelah sampai di Tegal, ia menyamar sebagai tukang cukur dan menikahi seorang gadis yang mau menerima kekurangannya. Ia kemudian mencalonkan diri menjadi lurah pada tahun 1937, tetapi ia kalah suara yang membuat darahnya mendidih. Ia kemudian pura-pura menjadi guru ngaji agar tidak dicurigai oleh Belanda. Ia secara diam-diam mulai menjalin kontak dengan orang-orang komunis yang masih tersisa setelah pemberontakan tahun 1926. Saat Jepang kalah oleh Sekutu, Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya. Pada saat proklamasi kemerdekaan di Jakarta ini, ia mulai bergerak untuk membangkitkan kembali gerakan komunis. Ia berusaha mendirikan negara sendiri dengan membunuh siapapun yang dianggap sebagai musuh. Banyak orang yang takut kepadanya, sehingga dia mendirikan komplotan bandit dengan nama Tenggaung Kutil.
Kedekatannya dengan seorang kiai yang dikatakan memiliki kekuatan istimewa membuatnya semakin ditakuti karena dianggap memiliki ilmu kebal. Pada bulan Oktober 1945, Tan Malaka menginstruksikan gerakan anti suap raja kepada seluruh pimpinan PKI. Ia yang merasa sebagai pimpinan PKI di Tegal mulai melaksanakan gerakan anti monarki di Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Dalam proses penggantian Pangkreh Praja yang menyiksa dan membantai siapa saja yang menentangnya. Dia menyembelih seluruh bangsawan dan pejabat yang menentang komunis di Tegal. Yang juga menghidupkan sebuah organisasi yang bernama Angkatan Muda Republik Indonesia AMRI yang berada di bawah PKI. Anggota AMRI adalah para pedagang, penjual makanan, petani miskin, tukang besi, dan penjual jamu. Markas mereka berada di ujung Rusi dan Talang. Seluruh pemuda AMRI memakai selempang janur kuning pemberian Kiai Makdu sebagai lambang perlawanan, pemberian kekebalan, pemberi kekebalan, serta penangkal roh jahat. Langkah awalnya adalah mengganti pejabat-pejabat lama dan orang-orang golongan Pangkreh Praja dengan orang pilihannya. Pemerintahan perusahaan-perusahaan dan gudang-gudang berhasil dikuasai. Orang-orang yang tidak menerima keputusannya akan langsung disembelih. Dengan gerakan yang masif, ia berusaha mendirikan negara komunis sendiri di 3 daerah yaitu Tegal, Brebes, dan Pekalongan dan memproklamirkan berdirinya negara Talang di 3 daerah itu. Slogannya saat itu adalah pemerintahan rakyat untuk menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia. Pemikirannya disambut gembira oleh rakyat yang menganggapnya sebagai orang yang mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Dan siapapun yang menentang akan langsung disembelih oleh para anggotanya. Ia juga membuat kegiatan bawah tanah yang tertutup tanpa diketahui oleh banyak orang dengan melakukan penyusupan. Ia kemudian menangkap seorang bupati. Bupati itu ditelanjangi dan diseret ke dalam penjara. Pejabat pemerintahan lain dan para polisi diculik dan dibantai di jembatan Talang Tegal. Ia juga melakukan penyembelihan kepala etnis Cina di Brebes dan memperkosa perempuannya. Tidak ada satu orang pun yang menentang. Golongan bawah dan kalangan agama mengikutinya karena takut dibunuh. Ia sengaja menggunakan pengaruh Islam dan ulama sebagai kekuatan politiknya dengan memasang tokoh Islam dan bandit sebagai bupati ataupun kepala desa. Mereka yang menjadi petinggi itu harus tetap tunduk kepadanya. Bersambung, nantikan kisah selanjutnya yang akan datang. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.